Terima kasih New Life. Terima kasih yang sudah melayani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Itu pasti yang udah dapat THR luar biasa kelihatannya ya. Kelihatannya yang ngasih THR juga harusnya luar biasa. Punya kesempatan untuk menjadi berkat. Itu kenapa alasan Pak saya pakai baju kayak begini. Siapa tahu ada yang mau ngasih THR setelah kebaktian kan ya. Saya terima dengan lapang dada tentunya. Good. Dan bersyukur sekali lagi Youth Camp besok ada 360 orang anak muda yang akan hadir. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Saya berharap ada anak bapak ibu kalau punya anak remaja jangan lupa untuk hadir di acara-acara seperti begini. Karena memang saya produk dari Youth Camp. Saya produk memang dari kegiatan anak-anak muda seperti gitu. Pastor Arif dan istri adalah kakak pembimbing rohani saya waktu tunas remaja dulu. Dan kami bertumbuh di sana. Dalam komunitas yang benar. Hari ini komunitas yang benar itu susah dicari. Dan bersyukur gereja kita punya komunitas yang benar. Yang disebut dengan Live Youth, disebut dengan Live Kids semuanya. Karena saya setuju apa yang Dr. E.R. Bernard katakan. We don't grow in isolation. We grow in community. Kita nggak bertumbuh dalam keterasingan, dalam kesendirian. Kita bertumbuh dalam komunitas. Halo? Kita nggak bertumbuh dengan sendirian, kita bertumbuh dalam komunitas. Itu sebabnya memilih komunitas yang tepat buat anak, bapak ibu saudara sekalian atau keponakan itu sangat-sangat penting. Dan bersyukur gereja kita punya akan hal itu. Jadi jangan lupa untuk dorong mereka atau ngecambuk sedikit atau mau dipukul sedikit, no enggak. Tapi dorong mereka untuk ada di komunitas yang tepat, bukan sekedar youth, mungkin komunitas-komunitas life group. Dan saya bersyukur sekali lagi memang dalam komunitas kita bertumbuh. Karena itu yang sedang akan kita berbicara sebetulnya pada pagi hari ini bahwa berbicara mengenai relationship. Bicara mengenai hubungan, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, berbicara mengenai gagal paham. Kita selalu bilang gagal paham itu tetot, gak nyambung kalau diajak nyambung. Tulali terus ngomongnya. Nah, the reason, alasan utama akan hal ini adalah, makanya kita harus mengerti apa yang menjadi kitab perjanjian yang pertama, itu kitab Kejadian, apa sebetulnya yang Tuhan inginkan mengenai relationship. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab berkata gini, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Alkitab nggak tulis baiklah saya, maksudnya baiklah aku Tuhan menjadikan manusia, enggak. Alkitab tulis baiklah kita. Nah ini konsep Tritunggalnya Tuhan, Trinitasnya Tuhan. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah yang perlu saudara dan saya mengerti adalah Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Tuhan yang menyukai hubungan. Tuhan yang kita sembah bukan sekedar Tuhan yang mencintai hubungan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai hubungan. Bahkan dia memperkenalkan dirinya a relational God. Tuhan yang mempunyai hubungan, Tuhan yang olehnya menciptakan hubungan. Dari ayat ini kita mengerti, baiklah kita. Jadi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dari hasil relationship mereka, dia berkata gini, baiklah kita menjadikan manusia. Kita jadikan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Terjemahan The Message tulis gini, God spoke, let us make human beings in our image, make them reflecting our nature. Kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar kita dan membuat mereka merefleksikan nature bentuknya kita. Dan bentuknya Tuhan adalah baiklah kita, relationship. Bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya buat saya dan saudara adalah relationship. Kenapa dia mati di kayu salib? Bukan sekedar untuk menebus dosa saya dan saudara. Tuhan gak mati di kayu salib untuk membawa saudara dari bumi masuk surga. Tuhan mati di kayu salib supaya hubungan kita menjadi hubungan yang relational antara manusia dengan Tuhan. Karena memang cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Karena dosa itu cuma bisa dibereskan oleh Tuhan Yesus. Agama gak pernah bisa beresin dosa. Termasuk agama Kristen. Gak suka kelihatannya. Karena kita, agama gak bisa. Cuman Yesus yang bisa beresin. Cuman Yesus yang bisa beresin dosa saya dan saudara. Nah itu sebabnya kenapa dia turun ke dunia adalah relationship. Masa sih Tuhan, bukannya Tuhan adalah Tuhan yang kepengen, yang mencari penyembahan. Kata penyembahan dalam bahasa Yunaninya disebut dengan proskuneo. Arti dari proskuneo salah satunya adalah to kiss, mencium. Saudara kan kalau mencium itu berbicara mengenai hubungan jarak dekat loh. Ada yang cium jauh, kiss by jauh. Tapi kalau mencium itu berbicara, waktu Tuhan berbicara mencium itu berbicara mengenai hubungan yang dekat. Sekali lagi saya harus beritahu buat saudara, sama seperti Tuhan adalah Tuhan yang relational. Waktu dia menciptakan manusia, dia kepengen kita juga menjadi makhluk yang relational.
Makhluk yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Makhluk yang memiliki hubungan dengan Tuhan dan juga makhluk yang memiliki hubungan dengan satu dengan yang lain. Kejadian pasal yang kedua, ya ini yang ayat yang sering dipakai oleh Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Wah, langsung lihat kiri kanan, siapa kira-kira incerannya. Gak baik kalau seorang diri udah lama menjomblo. Ya kita saatnya ini, no, Tuhan Allah berfirman tidak baik manusia seorang diri. Tuhan Allah yang berfirman. Bukannya Adam berfirman. Artinya Tuhan berkata gini, manusia memang makhluk yang relational. Itu yang saya sebut gini, itu kodrat ilahi itu. Itu Tuhan udah mendesain dengan begitu rupa. Sama seperti kalau saudara punya handphone, dari yang buatnya bilang jangan dicemplungin ke air. Kalau saudara cemplungin ke air bahaya. Nah itu sama tuh Tuhan. Kalau saudara mengeluarkan diri saudara dari God's design buat kehidupan kita, saudara gak akan pernah menemukan keberhasilan dalam hidup. Kalau saudara keluar dari apa desain gambar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saya dan saudara, kita gak akan pernah nemu keberhasilan dalam kehidupan. Kenapa? Karena memang kita gak diciptakan untuk tanpa desain seperti itu. Desainnya Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara adalah kita hubungannya relational. Tuhan adalah Tuhan yang relational, waktu dia menciptakan saya dan saudara, dia kepengen kita juga menjadi orang yang relational. Nah waktu saya mempersiapkan akan hari relationship ini, ya dengar begitu banyak khotbah, kemudian lihat begitu banyak buku, baca begitu banyak buku, dengar begitu banyak orang, ada satu tulisan dari satu profesor doktor sebetulnya, dari namanya Dr. Les Perot. Kalau saudara ikutin dari dulu, ada di gereja dari dulu, saudara kenal nama ini karena ini orang jagoan dalam hal relationship, dalam marriage, dan dia adalah seorang profesor psikologi klinis, mengajar di university. Dia diundang di Oprah Winfrey di Amerika, sangat terkenal. Tulisan-tulisan, beberapa bukunya ada di House of Bread. Biasa dia tulis sama Dr. Gary Smail. Dia tulis begini nih. If you try to build intimacy with another person before you've done the difficult work of getting yourself whole sebetulnya. All your relationship become an attempt to complete yourself. Kalau saudara mencoba membangun hubungan, sekali lagi, sebab kita adalah makhluk relational sama seperti Tuhan adalah relational. Ketika saya mencoba membangun hubungan dengan siapapun juga, dengan pasangan hidup, dengan teman atau dengan siapapun juga. Kalau saya mencoba membangun hubungan dengan orang lain, sebelum saya mengerjakan bagian yang tersulit untuk memperbaiki diri saya, yang saya lakukan dalam hubungan tersebut adalah berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada dalam diri saya. Kalau saya mau membangun hubungan dengan semua orang, sekali lagi membangun hubungan, mau hubungan bisnis, hubungan usaha, hubungan pernikahan, hubungan apapun juga. Tanpa saya terlebih dahulu membereskan apa yang ada di dalam diri saya, semua hubungan yang saya bangun tersebut akan berusaha untuk mengisi kekosongan hidup saya. Because relationship talks about character. Karena hubungan itu berbicara mengenai karakter yang di dalam. Nah dari sini kemudian saya mikir, kenapa kalau begitu setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini mungkin lahir dengan sebuah lubang kecil dalam kehidupannya atau lubang besar saya nggak tahu. Tapi ada lubang yang bolong dalam kehidupannya. Saya baru mengerti itu adalah begini, karena memang waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab tulis manusia dibuang oleh Tuhan. Diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden, itu Kejadian pasal yang ketiga. Manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Nah since itu, dosa itu perkara serius loh. Jangan dianggap main-main. Dosa itu masalah serius, perselingkuhan, saudara mau sebut segala macam dosa, dosa itu masalah serius. Bukan masalah yang bisa kita ajak main-main. Dan yang menyebabkan dosa adalah masalah serius, terputusnya hubungan dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 3 berbicara manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara cuma lihat 3 pasal aja, kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Bicara mengenai menara Babel ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Padahal kejadian 3 itu baru Adam dan Hawa jatuh dalam dosa loh. Cuma 3 pasal, 3 lembar mungkin Alkitab saudara. 3 lembar di Alkitab itu. Cuma 3 lembar ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Itu bicara mengenai dosa punya dampak yang merusak serius. Dosa itu merusaknya serius. Nggak main-main. Kelihatannya memang enak tapi efek yang ditimbulkan adalah serius. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya untuk membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Cuman satu kata di Alkitab yang ditulis Tuhan memilukan hati itu cuma ada satu kata di Kejadian pasal 6 aja. Saudara boleh cari di seluruh Alkitab gak ada tulisan itu. Dan untuk akan hal ini Tuhan pilu hatinya. Tahu atau pilu? Itu dididik seperti diiris-iris, pakai bawang, pakai jeruk limau, semua pakai cuka, semua sakit banget. Sakitnya bangetnya Tuhan bukan gini, karena manusia dengan kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Kalau begitu caranya, seperti begini aja. Kalau ada Bapak Ibu punya anak umur 5 tahun, gak perlu diajarin berbohong, dia udah bisa berbohong. Ya? Ada yang ngajarin anaknya 5 tahun berbohong? Mau angkat tangan?
Enggak kelihatannya ya, malu. No, itu artinya begini, kita memang lahir dengan sinful nature. Dengan kecenderungan untuk berbuat dosa, itu yang menyebabkan lubang dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Dr. Les Perot tulis, munculin boleh kok if you try itu. Dia munculin ayat itu. If you try to build intimacy with another person before you've done the difficult work of getting yourself, sebelum saudara membereskan kehidupan saudara, kalau saudara mau bangun hubungan apapun juga sebelum saudara membereskan kehidupan saudara, yang sedang terjadi adalah saudara akan menarik hubungan itu untuk mencukupi apa yang menjadi memulihkan lubang saudara, dan akhirnya hidup saudara akan menjadi hidup yang sia-sia. Dan saya harus beritahu buat saudara, yang saya suka beritahu, satu-satunya pribadi yang bertanggung jawab buat kebahagiaan hidup saya adalah diri saya. Satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab buat hidup saudara adalah diri saudara loh. Satu-satunya orang yang harus mengambil keputusan dalam kehidupan saya dan saudara adalah diri saya. Kebahagiaan saya yang menentukan adalah diri saya. Itu sebabnya saya harus beritahu mengenai relationship. Kita seringkali berpikir begini, ada satu film dari Tom Cruise judulnya Jerry Maguire, satu film Tom Cruise judulnya Jerry Maguire. Itu ada sebuah adegan di mana Tom Cruise bicara sama lawan mainnya Renée Zellweger, "You complete me." Engkau perempuan melengkapi aku. Saya beritahu, gak ada satu orang pun di dunia yang didesain untuk melengkapi saya dan saudara. Termasuk pasangan saudara. Cuman Tuhan yang bisa melengkapi saudara. Because this sinful nature, lubang ini gak bisa diisi oleh manusia. Lubang ini gak bisa diisi oleh duit. Lubang ini gak bisa diisi oleh apapun juga. Lubang ini gak bisa diisi dengan kekayaan. Loh, minggu ini kita buat berita, salah satu berita menggemparkan dalam 2 hari 2 orang terkenal di dunia meninggal bunuh diri. Salah satunya mungkin yang saudara pakai tasnya, Kate Spade mungkin. Dan satu lagi adalah seorang chef terkenal, Anthony apalah. They've got everything. Yang kita pikir mereka dapatkan uang, mereka dapatkan ketenaran, tapi gak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hidup saya dan saudara memang kecuali Tuhan. Gak ada. Itu sebabnya Dr. Les Perot tulis dengan sangat baik, you have to getting yourself. Pertama-tama saudara harus memulihkan keadaan diri saya, saudara dan sendiri, untuk di dalam saudara sendiri menjadi keadaan yang utuh sepenuhnya. Karena kalau saudara nggak dalam posisi yang utuh, yang terjadi adalah kalau dalam posisi utuh itu saudara dosa menyebabkan luka dalam kehidupan saya dan saudara, kemudian saudara merespon orang dengan luka yang saudara bawa dalam kehidupan saya dan saudara. Iya, kenapa ada orang suka ngomongnya pedas, ngomongnya nyelekit kayak gimana? Karena memang mereka orang-orang terluka. And hurting people hurts people. Orang yang terluka akan selalu melukai orang lain. Orang yang terluka udah pasti akan selalu melukai orang lain. Orang yang memiliki luka dalam kehidupannya, omongannya, pikirannya, perkataan, perbuatan akan selalu melukai orang lain. Itu sebabnya sebelum saudara membangun hubungan itu, karena akhirnya hubungan akan menjadi hubungan yang menyakitkan, beresin dulu yang di dalam. Dr. Les Perot cuma berkata gitu, getting yourself whole dulu dong. Membuat lubang itu menjadi ditutup dulu dong. Dan waktu saya dengar akan hal ini, kemudian dia berbicara akan hal ini, kemudian saya ingat Pastor Arif udah khotbah minggu lalu, Matius pasal ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Itu berbicara mengenai hukum yang terutama. Matius pasal yang ke-22. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat ayat yang ke-37? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang nanya adalah ahli Taurat. Alkitab tulis begini, ditanya hukum yang terutama di dalam Alkitab. Tahu saudara pengertian hukum? Hukum ditulis dengan lo, artinya gini, kalau hukum dilanggar, itu ada konsekuensinya. Kalau saudara naik motor, bawa motor di jalan, hukumnya adalah saudara harus pakai helm. Kalau saudara nggak pakai helm kan ditilang. Betul dong? Kalau saudara udah pakai helm, bawa SIM, bawa STNK, tetap ditilang. Lupa bawa motor kelihatannya. Karena itu ya jadi lupa, ya tetap juga ditilang mungkin, karena mungkin orang gila kelihatannya, karena lupa motornya lupa ketinggalan. Cuman helm sama SIM-nya doang. No, artinya ada konsekuensi, ditilang tuh masih bagus loh. Tapi konsekuensi terburuknya adalah ketika itu dilanggar, amit-amit terjadi kecelakaan. Kan saudara mencelakakan hidup saudara. Hukum itu punya konsekuensi ketika dilanggar. Dan konsekuensinya itu bisa merugikan saudara, bahkan bisa membahayakan kehidupan kita. Waktu Yesus berkata, ini yang bilang Yesus loh. Yang ditanya Yesus dan jawaban Yesus itu asik. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena kalau relationship saudara dengan Tuhan gak benar, relationship saudara dengan orang lain gak akan pernah benar. Gak benar. Gak benar. Salah satu tulisan berbicara begini, happiness is not, boleh munculin kok. Salah satu gambarnya. Happiness is not about finding the right people, the right one, but being the right one. Kebahagiaan itu bukan mencari orang yang tepat. Ini kelihatannya yang pacaran asik banget, jadi quote-nya kan asik kelihatannya ya. Yang lagi pacaran romantis banget, sampai dia lupa ini harganya mahal loh ini kelihatannya.
untuk bayar ke ini. Bahwa kebahagiaan itu bukan mencari orang yang tepat. Kebahagiaan itu adalah menjadi orang yang tepat. Your being speaks louder. Bahwa yang menjadi orang yang tepat. Itu sebabnya hal pertama waktu Yesus ditanya, so, mau memiliki hubungan yang bagus, hukum yang terutama, hukum udah yang paling atas dan yang terutama, yang paling ultimate, yang paling puncak, yang ngomong adalah pribadi yang menciptakan kehidupan yang namanya Yesus. Ada apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Waktu saya belajar untuk mengasihi Tuhan, di sana Tuhan kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah, untuk memulihkan lubang yang ada dalam hati saya dan saudara. Karena memang cuman Tuhan yang bisa sembuhkan saudara. Cuman Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan setiap lubang, setiap luka dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau yang ini saya nggak lakukan, ini yang menjadi prioritas utama. Hukum yang terutama adalah hukum yang menjadi prioritas. What is your priority in life? Apa yang menjadi prioritas hubungan saudara? Hubungan pertama yang harus dimunculkan dalam relationship adalah hubungan saudara dengan Tuhan loh. Bukan hubungan saudara dengan yang lain. Karena yang ngomong ini Yesus sendiri. Waktu saya memiliki hubungan dengan Tuhan, saya sedang mengizinkan tangan Tuhan memulihkan kehidupan saya. Membersihkan hidup saya, memulihkan seluruh keberadaan kehidupan saya. Karena, munculin lagi Pak. How you are with people shows, yang tadi, yang ketiga. How you are with people shows where you are with God. Bagaimana saudara memiliki hubungan dengan orang lain sebetulnya menunjukkan seberapa dekat dan jauh hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain dalam kehidupan itu sebenarnya menggambarkan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan jauh apa dekat. Itu sebabnya untuk berada dalam relationship dengan Tuhan, hukum itu gak bisa ditawar. Mengasihi Tuhan itu bukan pilihan. Bukan multiple choice. A, B, C, D kemudian kita bisa pilih. Mengasihi Tuhan itu adalah hukum. Artinya kalau saudara gak lakukan itu dalam kehidupan saya saudara, kita sedang mencelakakan hidup kita. Bukan sekedar kita mencelakakan hidup kita sedang mencelakakan pernikahan kita loh. Karena kita cuma bisa relationship kita, hubungan kita dengan orang lain itu menggambarkan kesehatan kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Kalau kita memiliki kehidupan relationship dengan Tuhan yang bagus, maka relationship kita dengan orang lain juga akan menjadi hal yang bagus. Perbaiki yang ini dulu, karena ini yang benar yang harus dilakukan. Sama seperti kalau kita menikah. Bapak mau khotbah? Minjam Pak. Saya mau mudik kelihatannya. Contoh, 25 tahun misalnya kita menikah. Sudah ketemu dengan orang 25 tahun. Sama-sama umur 25 tahun, saya misalnya umur 25 tahun. Waktu saudara mengikatkan janji pernikahan, ada sebuah joke kemarin waktu saya cari. Itu sebabnya kenapa cerita-cerita dongeng, Cinderella, Frozen, Putri Salju, selalu berakhir dengan happy ending. Akhirnya bahagia. Bahagianya apa? Pas mereka menikah, pas pesta pernikahan. Gak dikasih tahu tuh setelah pesta pernikahan mereka ngapain. Ada yang cerai, ada yang dipukulin, ada yang apa, gak tahu juga. Makanya yang bagusnya aja dikasih lihat. Ada yang bilang, Jonathan Patiasina selalu bilang, bulan madu tuh biasanya cuma berakhirnya cuma 3 bulan rasanya. Setelah 3 bulan madunya udah habis, tinggal bulan-bulanannya kata dia. Jadi saya berharap gak kayak begitu juga ibaratnya. Bulan madu ya tetap bulan madu. No begini, saya 25 misalnya saya umur 25 tahun. Bertemu dengan istri umur 25 tahun. Yang kita pikir adalah bukan sekedar dua pribadi begini yang menikah. Tapi saya dengan usia 0 sampai 25 tahun, semua pengalaman saya dengan masa lalu 25 tahun itu saya bawa dalam pernikahan. Saudara dan saya menikahi saya dan koper kehidupan saya nih. Dengan semua peristiwa masa lalu yang ada di sini. Kalau saudara keluarin peristiwa masa lalu dan adalah hal-hal yang baik, itu adalah menjadi pernikahan yang baik. Tapi kalau saudara buka, kemudian saudara keluarin sampah sakit hati, sampah tertolak waktu dulu, sampah dilecehkan waktu dulu, sampah rendah diri dari dulu, pernikahan saudara akan berbau sampah. Karena orang yang ada di dalamnya memang berbau sampah. Dan yang punya keputusan untuk buang sampah kehidupan saya, bukannya istri saya loh. Saya. Bukannya orang lain, bukannya orang tua saya. Saya. Walaupun mungkin orang tua saya mungkin atau orang lain pernah menyakiti saya, but it is my job, adalah tugas saya untuk mengampuni mereka, tugas saya untuk mengambil tanggung jawab untuk keluarkan sampah kehidupan dari mereka. Saudara bayangin waktu saudara menikah 25 tahun, sang istri berbicara keluar, istrinya juga ternyata penuh dengan begitu banyak sampah luka batin, suami bertemu sampah luka batin, bayangin pernikahannya kayak gimana. Bayangin anak yang akan dilahirkan kayak gimana. Bayangin akan keturunan selanjutnya kayak gimana. Itu sebabnya relationship dengan Tuhan harus yang nomor pertama. Dan yang utama karena di titik itu kita dipulihkan oleh Tuhan loh. Di titik saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati itu sebenarnya sedang berbicara gini. Saya bisa melihat kehidupan dari kacamata sang pencipta kehidupan. Kalau kacamata saya hijau, semua yang saya lihat saudara hijau. Yang saya harus buat adalah saya harus rubah kacamatanya.
Dengan kacamata yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya perlu melihat kehidupan seperti kacamata Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Waktu saya belajar, the more we know God, the more we know ourselves. Semakin saya duduk belajar untuk mengenal Tuhan, justru di titik itu semakin saya belajar untuk mengenal diri saya sendiri loh. Semakin saya duduk diam bersekutu dengan Tuhan, semakin Tuhan akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bahwa diri saudara, identitas saudara itu didapat dari waktu kita duduk berdua bersama dengan Tuhan. Waktu kita meluangkan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan bisa akan menyembuhkan hati saudara, akal budi saudara, tubuh saudara dan semuanya. Klip tadi kalau Bapak Ibu datang pertama yang bilang penyakit-penyakit, 50% disebabkan oleh hal yang berbau spiritual. Saudara kalau saudara perhatiin tadi, yang sakit tuh. Ada katanya nggak bisa tidur atau yang sakit perut atau kayak gimana. 50% semuanya disebabkan oleh spiritual things. Dan itu sebabnya Yesus berbicara hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Dan hebatnya Tuhan adalah begini, kalau Tuhan beri perintah artinya kita bisa melakukannya. Sama kalau saya ngangkutin anak-anak saya, tolong angkatin beras 5 kilo. Saya tahu dia bisa ngangkat. Kecuali saya gila, tolong angkatin beras itu yang 50 kilo. Ya seorang tua gila kelihatannya. Berat badannya gak nyampe 50 kilo ibaratnya. Kenapa? Kalau saya beri perintah, saya tahu loh dia bisa angkat. Kalau Tuhan beri itu hukum buat saya dan saudara, dia tahu kita bisa lakukan. Hello? Dia tahu, Tuhan tahu kita bisa lakukan itu dengan segenap hati dan jiwa. Bukan ada di awang-awang kayak gimana. Tapi keputusannya adalah begini, mengasihi Tuhan, punya posisi yang dekat dengan Tuhan. Karena di momen saya dalam posisi dekat bersama dengan Tuhan, kita sedang mengizinkan tangan berlubang paku itu menyembuhkan lubang dalam hati saya dan saudara. Di titik itulah setelah kita beres akan hal itu, pribadi kedua yang harusnya saudara kasih adalah diri saya dan diri saudara sendiri. Coba tolong ya munculin Matius 22 tadi, ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ingat sebelum saya lanjut, Matius 6 ayat 33, khotbah di bukit. Khotbah terhebat katanya. Salah satu the greatest sermon yang Yesus khotbahkan. Dia bicara begini Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara apa? Bicara prioritas. What is your priority? Karena waktu itu di ayat sebelumnya kalau kamu mencari sandang, pangan, papan semuanya itu dicari oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang ada dalam kerajaan Tuhan, cari dahulu kerajaan Tuhan. Orang-orang yang berada ditebus oleh kuasa darah Yesus adalah Matius 6:33, cari dahulu kerajaan dia. Setting your priority first, membuat prioritas kita yang pertama adalah Tuhan sendiri. Waktu kita memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan yang lain. Yang kedua, pribadi yang kedua, yang relationship itu harus dimuncul adalah relationship with yourself. Relationship yang terjadi dengan diri kita sendiri. Karena bagaimana mungkin saya bisa berkata baik buat orang lain, sedangkan buat diri saya sendiri saya gak bisa berkata baik. Bagaimana mungkin saya bisa berkata positif buat orang lain, sedangkan buat diri saya sendiri saya gak bisa berkata positif. Mana mungkin, mana mungkin. Saya cuma punya 10, terus saya kasih ke saudara 20. Nombok dong kita. Enggak, karena bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal yang baik buat orang kalau buat diri saya sendiri enggak. Itu sebabnya relationship dengan Tuhan yang pertama, yang kedua adalah semakin saya belajar mengenal Tuhan, semakin saya belajar mengenal diri saya, dan semakin saya belajar mengenal saya, semakin saya menjadi seperti diri saya. Nomor 2, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri, berbicara mengenai be yourself. Saya harus beritahu loh, semakin orisinil sebuah barang, biasanya harganya semakin mahal. Ada yang suka pakai tas KW? Kan kebaca, nilainya berapa? KW. Kosasih Wijaya kah Om? KW? Bukan ya, di KW, beda lagi kelihatannya di KW ada di. No, KW. No, barang-barang kualitasnya kelas 2, kelas 3. Semakin orisinil semakin mahal. Dan waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan, saudara menjadi seperti diri saudara sendiri. Capek untuk jadi seperti orang lain. Dibutuhkan iman yang lebih besar untuk hidup seperti orang lain. Jangan deh kecapean. Jangan, berat, biar yang lain aja. No, jangan, just be yourself. Waktu saudara be yourself, saudara belajar untuk mencintai diri saudara. Nih, levelnya gini, waktu saya belajar untuk mencintai diri saya, sebesar cinta saya kepada diri saya, sebesar itu pula cinta yang saya bisa bagikan buat orang lain. Sesehat hubungan saya dengan Tuhan, sesehat diri saya, sesehat itu pula relationship saya dengan orang lain. Sesehat itu pula. Because how you are with people shows where you are with God. Waktu saya memiliki hubungan yang dekat bersama dengan Tuhan, kemudian saya menemukan apa yang menjadi diri saya sendiri, kemudian pada titik itu baru kita mulai relationship dengan orang lain. Baru mulai titik itu dengan relationship dengan orang lain. Karena kalau enggak, tanpa melewati yang apa yang Tuhan
kasih dalam kehidupan kita, melewati bagian bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita, saudara akan lihat bahwa hubungan saudara adalah hubungan yang cuma tertariknya hanya menuju kepada diri saudara sendiri. I, me, myself, I semuanya. Gak pernah bicara mengenai you. Gak pernah, kenapa? Karena memang hubungannya terfokus pada kita. Kalau ada orang yang semata-mata ngomongin selalu kehebatan dirinya, apapun dirinya, lu gak kenal gue. Lu gak tahu siapa gue, iya dia aja gak tahu siapa dirinya. Lu nanya-nanya gue sih, lu tanya siapa. Lu aja gak tahu siapa diri lu gak kenal gue. Nah itu kebanyakan kelihatan orang-orang yang kelihatannya posisinya posisi berlobang dalam kehidupannya. Mau tahu siapa gue? Gue sih gak mau tahu siapa lu ya, cukup tahu sama-sama aja. Loh itu menunjukkan bahwa memang ada yang kosong dalam kehidupannya. Itu yang perlu dibenerin. Dan cara satu-satunya membenarkannya adalah waktu kita memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Waktu saudara dalam posisi berlubang secara pribadi, saya pastikan pernikahan saudara akan berlubang. Hubungan saudara yang lain akan berlubang. Bisnis, relationship yang saudara bangun dengan orang lain akan menjadi hubungan yang berlubang. Kenapa? Karena sumbernya dari diri sendiri. Begitu banyak orang sibuk bagaimana caranya mengubah dunia, tapi mereka lupa untuk mengubah dirinya sendiri. Begitu banyak orang berpikir punya keinginan bagaimana caranya mengubah pasangan hidup kita, mereka lupa untuk mengubah diri mereka sendiri. Karena waktu saya berubah, dunia saya berubah. Perubahan itu cuma terjadi paling pertama dalam diri saya loh. Bukan dalam diri pasangan, bukan dalam diri orang lain. Karena waktu saya berubah, dunia saya berubah. Waktu saya mengubah keputusan diri saya untuk dipulihkan bersama dengan Tuhan, maka pernikahan akan menjadi pernikahan yang dipulihkan. Ketika keluarga mengambil sebuah keputusan untuk pribadi lepas pribadi untuk datang untuk disembuhkan oleh Tuhan, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang pulih sih. Dan waktu itu semua kembali pulih, relationship yang kita bangun buat orang lain akan menjadi relationship yang akan menguntungkan, memberikan nilai buat orang lain. Relationship is all about others, kata John Maxwell. Bahwa hubungan itu selalu berbicara buat orang lain. Kalau saudara masuk bank, saya tadi cerita, kalau saudara masuk bank, atau saudara masuk buka pintu kan orang satpamnya nanya, apa yang saya bisa bantu bu? Gak ada yang waktu saudara buka bank, minta duit dong bos. Gak ada kelihatannya ya. Memang gak ada juga apa yang bisa saya bantu. Dan kita suka akan hal itu. Kalau bergaul dengan orang yang memberi nilai lebih, kita duduk kemudian bergaul dengan orang yang beri nilai lebih dalam kehidupan kita, dan itu relationship yang Tuhan inginkan. Itu semua bisa didapat waktu kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan diri saya sendiri, kemudian memiliki hubungan yang benar buat orang lain. Gambar terakhir. If you try to help people first to get what they want, they will help you to get what you want. Kalau saudara fokus setelah saudara dipulihkan bersama dengan Tuhan, kemudian saudara menjadi diri saudara sendiri, bergerak seperti yang Tuhan inginkan saudara sendiri, waktu saudara memiliki relationship dengan orang lain, relationship yang dibangun adalah gini nih, relationship kita yang dibangun adalah untuk menolong orang, mengangkat kehidupan orang lebih tinggi daripada kehidupan sekarang. Relationship yang kita bangun adalah memberi nilai lebih dalam kehidupan orang. Waktu kita ini bukan Alkitab yang tulis sebetulnya, waktu kita menolong orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka orang-orang yang kita tolong itu akan menolong kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Fokusnya bukan di sini. Fokusnya bukan yourself, tapi others. Fokusnya selalu orang lain. Dan cuman orang yang dipulihkan bersama dengan Tuhan tuh. Orang yang memiliki gambar diri yang seutuhnya bersama dengan Tuhan yang bisa melakukan akan hal itu. Zig Ziglar sebetulnya tulis itu. Dan itu benar-benar menjadi menjadi begitu banyak dikutip oleh begitu banyak orang. Itu ujungnya orang lain. Tapi hal yang pertama yang harus lakukan, saya harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya loh. Dengan sepenuh jiwa saya, dengan sepenuh akal budi saya, dengan sepenuh tubuh saya. Karena dari titik itu relationship akan muncul berhasil. Kalau saudara mau relationship berhasil, perbaiki relationship saudara dengan Tuhan. Karena relationship dengan Tuhan berhasil, relationship dengan diri saudara berhasil, relationship dengan orang lain akan menjadi berhasil. Dan kita cuma seperti itu. Our relationship can become healthy as ourselves. Bahwa hubungan kita dengan orang lain itu hanya bisa tergambar sesehat hubungan saya dengan Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa, sementara kita akan berhadapan dengan perjamuan suci. Bahwa Yesus memang mati ke dunia bukan sekedar untuk membawa saya dan saudara masuk ke sorga. Tapi dia memutuskan untuk turun ke dunia, mati di kayu salib adalah untuk membereskan kehidupan kita supaya sekarang kita bisa dengan enaknya datang kepada Tuhan, dipulihkan kehidupan bersama dengan Tuhan, kembali memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan sekedar Tuhan dia adalah Tuhan yang besar, tapi Tuhan yang ingin dikenal dan mengenal kita secara pribadi.
Lewat dari hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi kita suami istri, pasangan, orang tua dengan anak, itu akan kembali dipulihkan seperti sedia kala lalu. Waktu saudara memprioritaskan hubungan dengan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam kehidupan, hubungan yang lain akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Hubungan saudara dengan pasangan saudara, hubungan saudara dengan keluarga saudara akan kembali pada tempatnya masing-masing. Tapi kalau kita mencoba memperbaiki dengan kekuatan kita sendiri, saudara gak akan pernah bisa. Karena satu-satunya orang yang bertanggung jawab buat kebahagiaan hidup saya adalah keputusan diri saya sendiri. Pagi hari ini sementara kita berhadapan dengan perjamuan suci, saudara pegang anggur, saudara pegang roti. Ingat aja cuma satu ini. Yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu bukan sekedar bawa saudara dari bumi ke surga. Tapi yang dia lakukan adalah supaya waktu kita hidup di bumi ini kita bisa memiliki hubungan seenak hubungan di surga. Seenak hubungan Tuhan kita bahwa hubungan Tuhan yang jauh, dia adalah Tuhan yang dekat dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Saya akan akhiri di sini sebetulnya. Khotbah di bukit juga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Orang yang berlubang dalam kehidupannya akan melihat selembar benang di mata orang lain, tapi ada balok di matanya dia gak kelihatan. Kepengen untuk mengkoreksi orang lain, dia lupa bahwa dirinya juga perlu lebih banyak dikoreksi. Mengapa engkau melihat selumbar? Kalau saudara mau lihat selumbar di mata saudara-saudara, itu harus dalam keadaan posisi dekat, bukan? Saya dari posisi ini gak bisa lihat nih, ada selumbar benang, ada belek, ada apa gitu, enggak. No, saya harus ada dalam posisi dekat dengan Denny. Oh, ada selembar benang. Itu kan berbicara mengenai relationship tuh. Orang yang dekat kemudian melihat selumbar benang. Tapi kita lupa, kita pengen ambil selumbar benang, ada balok di mata. Lepasin balok di mata, saudara gak akan pernah lihat selumbar benang di mata orang lain. Oh, waktu saudara lepasin, saudara mengambil keputusan untuk buka itu selumbar balok di mata, sebatang balok yang ada di mata saudara, yang saudara lihat gak akan menjadi kelemahan dia. Yang saudara akan lihat adalah kelebihannya dia. Dan waktu saudara lihat begitu, saudara akan kepengen untuk membuat dia lebih, orang lain lebih tinggi. Memberi nilai dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang yang lebih tinggi dalam kehidupan. Perbaiki hubungan kita, saya gak berbicara seolah-olah saya gak ada. Saya tahu saya punya retakan-retakan dalam kehidupan saya tahu saya juga punya lubang-lubang dalam kehidupan saya. Itu sebabnya saya harus setiap hari, setiap pagi harus datang pada Tuhan. Kenapa? Karena di titik itu saya tahu bahwa di titik itu saya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Di titik itu karena perubahan itu cuma terjadi waktu saya mengambil keputusan di hadapan Tuhan sang pembuat kehidupan. With all respect dengan semua ilmu psikologi terkenal, ilmu psikologi gak bisa menyembuhkan luka saudara. Gak bisa, cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan luka saudara. Alasan kenapa dia mengizinkan dirinya terpaku di kayu salib, paku menembus tangan dan kakinya, supaya dari tangan yang berlubang paku itu, tangan yang sama itu bisa menyembuhkan semua lubang dalam kehidupan saya dan saudara. Semua luka yang ada dalam kehidupan, dia membiarkan dirinya terluka supaya kita disembuhkan. Dia membiarkan dirinya disakiti supaya kita beroleh kesembuhan kita. Dan kalau dia udah korbankan itu buat kita 2000 tahun yang lalu, it is your job. Sekarang tinggal keputusannya ada di tangan saudara. Saudara mau terbuka untuk terima tangannya Tuhan, atau saudara mau acuhin aja tangannya Tuhan dan kita jalanin hidup kita sendiri. Waktu kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginin sendiri, saudara gak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan. Because the true happiness, kebahagiaan yang sejati dan damai yang sejati datangnya dari salib. Bukan dari yang lain. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kehidupan. Boleh sebentar kita akan bangkit berdiri sebelum kita menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Untuk mengkomitmenkan diri kembali kepada Tuhan. Bagaimana kalau pernikahan saya sudah berlubang, Pak, Dek? Mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat adalah mengubah air menjadi anggur di pesta kawin. Kalau dia bisa buat itu 2000 tahun yang lalu, dia bisa buat juga buat kehidupan saya dan saudara. Buat pernikahan saya dan saudara. Kalau saudara mungkin ada di ujung tanduk, pernikahan ini mau dibawa kemana, Yesus udah buat ubah air jadi anggur 2000 tahun yang lalu, dan dia masih Yesus yang sama, yang bisa mengerjakan itu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tangan berlubang paku sanggup untuk sembuhkan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Keputusannya apakah saudara mau berubah? Gak perlu tunggu orang lain berubah. Mari kita berubah sama-sama secara pribadi datang kepada Tuhan. Karena cuma kasih-Nya yang bisa sanggup memulihkan saya dan saudara. Mari datang kita berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kesempatan hari ini Tuhan. Berbicara buat kami, menyentuh hidup.